Wah, wah, ini mah gawat ya. Seorang pemuda Papua itu memberitakan perkembangan umat muslim di Papua Pegunungan. Dan dia mengatakan perkembangan umat Islam ini melalui imigrasi, kata dia ya. Yang tepatnya melalui transmigrasi atau perpindahan penduduk ya, yang dilakukan oleh pemerintah dari kota ke desa, begitu kawan-kawan ya. Ya, atau perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih kurang penduduknya. Namun kawan-kawan, inilah yang sangat-sangat kita sayangkan. Saya melihat ini seperti ada sebuah kesengajaan oleh pemerintah untuk memindahkan orang-orang yang ada di kota yang beragama Islam, itu dipindahkan ke daerah-daerah yang kantong-kantong Kristen, seperti di Papua. Jadi di Papua Pegunungan itu adalah daerah sebenarnya kekristenan semua di sana. Tapi ketika ada transmigrasi, ya akhirnya di sana ada Islam. Dan dari sanalah penyebaran Islam dimulai gitu. Bahkan dengan jelas pemuda ini mengatakan perkembangan Islam di Papua Pegunungan itu dilakukan karena transmigrasi ini, lalu lewat pembagian sembako itu dilakukan oleh mereka untuk mempengaruhi orang-orang Papua untuk berpindah keyakinan. Lalu di akhir video dia mengatakan ya memang perpindahan keyakinan itu tidak ada paksaan, tidak ada yang melarang ya, namun ini memang menurut saya sebuah strategi untuk menghijaukan daerah-daerah timur. Ini sih menurut saya ya, benar atau enggaknya ya silakan kawan-kawan menilai sendiri. Oke, lebih jelasnya bagaimana video pemuda ini langsung saja kita putar, dan sebelumnya di subscribe dulu kawan-kawan supaya kita terus memberitakan informasi-informasi terbaru di Republik ini. Dan seperti yang saya katakan kawan-kawan, jangan lupa Anda untuk support. Kalau ada yang Anda kenal hamba-hamba Tuhan yang pelayan di pedesaan, sisihkan sedikit uang saudara untuk mensupport mereka supaya mereka bisa survive di desa-desa dan bisa terus pelayani Tuhan di sana. Makanya Pavel punya ide program untuk mendukung hamba Tuhan yang pelayan di poso-poso di desa-desa. Ada yang di ETT, ada juga di daerah-daerah lain yang saya kenal yang sudah kita laksanakan pemberian bantuan kepada mereka. Seberapa saja kawan-kawan yang terkumpul ya kita bagi-bagi untuk teman-teman hamba Tuhan. Makanya kawan-kawan yang rindu untuk mendukung program Pavel, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan umat muslim di Papua Pegunungan. Memang di Papua Pegunungan ini umat muslim sangat sedikit karena memang perkembangan mereka di seluruh tanah Papua atau mungkin di Papua Pegunungan itu adalah dengan cara imigrasi. Sehingga pada para imigran itu sulit sekali mereka tinggal di sini, kemudian untuk menjangkau, untuk menyampaikan, untuk mengabarkan agama mereka di seluruh Papua Pegunungan ini sulit, dan didukung dengan mayoritas umat Kristen di Papua Pegunungan ini sangat kuat. Tetapi memang ada beberapa tempat, ada beberapa daerah yang sudah mereka pindah agama ke Muslim, dan itu juga ditawarkan dengan tawaran-tawaran tertentu. Sehingga saat ini saya mau pesan kepada kita semua bahwa untuk memilih agama tertentu itu tidak dipaksakan, tapi itu adalah keputusan dari kita sendiri. Karena itu pilihlah agama yang menurut Anda benar. Ya Sobat Waras, jadi video ini dimuat oleh seorang pemuda di Papua. Nama akunnya Sahabu Kobak. Dia mengatakan perkembangan di Papua Pegunungan memang agak sulit, tetapi sudah ada Islam di sana yang dilaksanakan melalui program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya saya berpesan kepada warga Papua ya, berhati-hati. Jangan engkau gadaikan imanmu hanya gara-gara pengaruh-pengaruh ekonomi ya, hanya gara-gara pengaruh-pengaruh mie instan atau beras. Ingat, Yesus itu berharga. Hanya Yesus yang bisa bebaskan kita dari dosa, kutuk dan maut. Hanya Yesus
yang bisa memberikan kepada kita hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jangan percaya kepada ajakan-ajakan nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan datang setelah Kristus terangkat ke surga. Nabi-nabi palsu itu akan datang untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat. Mereka akan mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati, disalibkan, Yesus bukan juru selamat, Yesus hanya manusia biasa, dan lain sebagainya. Jangan percaya, mereka itu adalah nabi-nabi palsu, nabi-nabi iblis yang ingin membawa Anda kepada kesesatan. Jadi tetap waras, tetap cerdas, saudaraku di Papua. Yesuslah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Hanya percaya kepada Yesuslah kita bisa diselamatkan. Di luar Yesus, Anda pasti binasa. Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pevel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya, kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pevel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.